warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu kembali dengan saya, Irna Hendriani, dan kali ini dalam mata kuliah Manajemen Konstruksi untuk pertemuan pertama. Selamat menyaksikan, semoga dapat memberikan manfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Sebelum memasuki babak selanjutnya, kita mengetahui dulu apa sih sebenarnya makna dari konstruksi itu. Jadi kalau berdasarkan KBBI, ya Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa konstruksi adalah susunan, jadi dia bisa berupa model ataupun tata letak dari suatu bangunan. Nah, bangunan ini bisa berupa jembatan, rumah, gedung, jalan, ataupun fasilitas lainnya. Umumnya orang menyebut konstruksi sebagai proyek. Kalau misalkan kita dari teknik sipil, itu ada suatu proyek, kita jarang menyebut itu ada konstruksi, tapi langsung kepada proyek. Oke. Terus apa sih proyek itu sendiri? Jadi proyek itu merupakan kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas dengan alokasi sumber daya tertentu untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Jadi, proyek pun merupakan suatu kegiatan yang memiliki jangka waktu tertentu dengan gabungan beberapa sumber daya yang dihimpun dalam suatu organisasi sementara untuk melaksanakan suatu tugas atau sasaran tertentu yang telah dijadwalkan. Umumnya, proyek ini melibatkan beberapa orang yang saling berhubungan. Aktivitasnya dan sponsor utama proyek biasanya tertarik dalam penggunaan sumber daya yang efektif untuk menyelesaikan proyek. Ya, tentu tujuan dari ini adalah agar bisa mendapatkan keuntungan juga. Nah, lalu bagaimana sih ciri-ciri dari suatu proyek? Jadi, ciri-ciri proyek yang pertama, dia tujuannya khusus. Misal kita mau bangun rumah nih. Bangun rumah di awal kita sudah punya planning bahwa rumah ini akan ditempati sebagai apakah tempat tinggal, apakah dia sebagai wisma, hotel, ataupun lain halnya. Jadi sudah punya tujuan tertentu. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua, bahwa jumlah biaya, sasaran jadwal, serta kriteria mutunya itu sudah ditentukan. Jadi udah ada planning, kita mau biayanya seperti apa, berapa lama pelaksanaan, dan mutu yang diinginkannya nanti bagaimana, itu sudah ditentukan. Ciri yang ketiga, sifatnya adalah sementara, artinya dia dibatasi oleh jangka waktu tertentu. Titik awal dimulai dan akhirnya suatu proyek itu jelas. Yang keempat, sifatnya adalah non-rutin atau tidak berulang. Maksudnya, jika ada pembangunan suatu rumah dengan tipe sejenis dilakukan pada lokasi yang berbeda, itu tidak akan dihasilkan proses yang sama. Pasti ada perbedaan antara lokasi satu dengan yang lainnya. Karena suatu proyek itu sifatnya unik dan khas, itulah dia tidak akan ada sama persis, tidak akan ada yang sama satu proyek dengan yang lainnya. Perkembangan dari sebuah proyek konstruksi dilakukan dalam 4 tahapan. Yang pertama, dia tanpa dimensi. Artinya, dia semula tuh kita hanya berupa ide dan kebutuhan. Hanya berupa imajinasi, hanya berupa bayang-bayang. Oh, saya loh pingin bikin ini. Saya loh pingin buat, yang kecil aja, saya ingin buat kolam. Saya ingin buat buku. Nah, kemudian masuk ke tahap kedua, dia masuk ke tahap 2 dimensi. Artinya kita mulai berplanning dengan merencanakan bagaimana sih desainnya, bagaimana sih bentuknya, lalu gambarnya itu akan seperti apa. Kita sudah mengimajinasikan ide-ide kita di awal yang semula hanya berupa konsep. Masuki ke tahap ketiga, kalau udah ada gambar, pasti tinggal pelaksanaan dong. Ya, jadi dia masuk ke dalam bentuk 3 dimensi. Bagaimana kita mewujudkan dari desain kita ke dalam bentuk nyata.
Jika sudah jadi, maka masuk ke tahap 4 adalah tahap operasional. Ya kalau sudah jadi, tentu dong bangunan yang kita sudah jadi itu akan kita gunakan. Kita pakai aktivitas sehari-hari sesuai dengan tujuan di awal itu tadi. Lalu masuk ke jenis-jenis proyek konstruksi. Jadi, proyek konstruksi itu dapat dibedakan menjadi dua jenis kelompok bangunan. Yang pertama adalah bangunan gedung rumah kantor, pabrik, dan lain sebagainya. Jadi ciri-ciri dari bangunan ini, dia menghasilkan tempat orang bekerja atau tinggal. Pekerjaannya dilaksanakan pada lokasi yang relatif sempit. Kemudian dibutuhkan manajemen, terutama untuk progressing pekerjaan. Jenis yang kedua adalah bangunan sipil. Ini misalkan seperti jalan, jembatan, bendungan, dan infrastruktur. Jadi ciri-ciri dari bangunan sipil ini adalah proyek konstruksi yang digunakan untuk mengendalikan alam agar berguna bagi kepentingan manusia. Contohnya adalah waduk. Kemudian ciri yang kedua adalah dilaksanakan pada lokasi yang luas dan panjang. Artinya dia tidak terbatas. Ada batasannya namun lebih luas daripada dengan bangunan. Yang ketiga, manajemennya diperlukan untuk pemecahan masalah karena yang dihadapi dia lebih kompleks daripada permasalahan di bangunan. Tadi sudah belajar mengenai konstruksi, kemudian proyek. Sekarang masuk ke manajemen. Apa sih manajemen itu? Jadi kalau manajemen itu merupakan proses merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan sumber daya dengan mengintegrasikan ilmu dan seni pengaturan untuk mencapai sasaran organisasi yang telah ditentukan. Kalau dilihat dalam skema ini, jadi ada segala sesuatu itu kan akan berproses. Prosesnya ini tentu adalah tujuan yang dicapai, setelah tujuan tercapai maka kegiatan kita itu jadi sukses. Lalu sumber daya yang akan diatur ini apa aja? Kalau dalam manajemen konstruksi, maka sumber daya yang dikelola adalah method, material, mesin, money, dan market. Itu yang akan dikelola oleh seorang managerial project. Lalu bagaimana bisa dikatakan bahwa kegiatan yang kita manajerin itu dikatakan berhasil? Ada 3 batasan dalam hal ini. Yang pertama adalah cost, biaya, time, waktu, performance, dan kinerjanya dari proyek itu sendiri. Jadi batasan ini dikatakan berhasil manakala biayanya kecil, kemudian waktunya lebih cepat, dan tapi tidak mengurangi mutu itu sendiri. Nah, fungsi manajemen itu ada 4. Yang pertama adalah planning, kedua organizing, ketiga actuating, dan yang keempat adalah controlling. Planning. Jadi, dalam perencanaan pada dasarnya adalah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan 5W dan 1H, yaitu what, when, where, who, why, and how. Ini tujuannya apa? Supaya bisa mendapatkan kondisi-kondisi yang diinginkan dalam periode tertentu. Lalu suatu perencanaan dapat dikatakan efektif, yaitu jika bisa memanfaatkan setiap kesempatan-kesempatan dengan menghilangkan halangan-halangan atas dasar pengertian yang objektif tentang kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan dari organisasi ataupun dari suatu hal yang sedang kita rencanakan. Nah, strategi perencanaan ini salah satunya bisa digunakan salah satunya dengan menggunakan analisis SWOT. Berikut caranya membuat suatu analisis SWOT.
Jadi SWOT itu kepanjangan dari S-nya adalah strength, kekuatan, W-nya adalah weakness, O-nya adalah opportunity, dan T-nya adalah threat. Lalu kita membuat analisis suatu perencanaan dari faktor internal dan eksternal. Kita lihat nih suatu project, dia dari segi kekuatannya tuh kita identifikasi apa aja sih kekuatannya, kemudian kelemahannya apa aja gini-gini. Dari proyek tersebut kita lihat lagi faktor eksternalnya, opportunity, kesempatannya, peluangnya seperti apa, diidentifikasi lagi. Dan hambatan-hambatan tantangannya juga diidentifikasi. Lalu semua ini akan dianalisis hingga akhirnya kita bisa mengambil kesimpulan apakah plan kita di awal ini bisa untuk ditindaklanjuti atau udahlah ternyata ini bullshit, terlalu mengawang-awang, ini tidak bisa dilaksanakan. Setelah melakukan planning, kemudian kita melakukan organizing dan staffing. Jadi organizing dan staffing ini kita mengidentifikasi kelompok orang. Dari sekelompok orang itu kan jadi suatu perkumpulan organisasi. Lalu staffing kita membagi siapa nih yang akan mengerjakan apa. Kemudian orang tersebut nanti bertanggung jawabnya kepada siapa. Nah, itu sudah dilakukan identifikasi di awal. Hubungan antara bawahan dan atasan itu harus jelas. Nah, dalam organisasi pasti ada 3 hal. Yang pertama adalah wewenang, authority. Yang kedua adalah tanggung jawab, responsibility. Dan yang ketiga, tanggung gugat, accountability. Jadi, oke, lanjut masuk ke fungsi manajemen. Yang ketiga adalah directing. Directing ini adalah pengarahan. Pengarahan merupakan kemampuan dari seorang pimpinan atau atasan untuk memberikan motivasi kepada anak buahnya. Agak standar. Jadi faktor yang menentukannya adalah kepemimpinan dong, leadership, jiwa kepemimpinan dari seseorang. Untuk melakukan pengembangan sumber daya dan pelatihan kerja kepemimpinan ini dapat melalui on the job training. Lalu bagaimana sih cara-caranya untuk memotivasi orang lain? Yang pertama adalah memberikan komunikasi timbal balik antara atasan dan bawahan. Jadi transparan lah, fleksibel lah terhadap bawahan, tidak terlalu kaku. Kemudian adanya unsur partisipasi dalam memecahkan masalah dan pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, adanya kebijakan dan metode program kerja yang mantap dan jelas. Fungsi lainnya coordinating, jadi itu koordinasi. Nah, agar tidak terjadi tumpang tindih tugas, maka diperlukan suatu koordinasi yang baik dalam organisasi, baik internal maupun dari pihak luar. Jadi diperlukannya sistem komunikasi yang terbuka, luas dan terpadu dalam menjalankan fungsi koordinasi. Ini bisa dibentuk dalam suatu pertemuan yang sifatnya bisa rutin ataupun situasional. Fungsi lainnya lagi adalah controlling. Jadi controlling itu ya pengendalian. Fungsi pengendalian ini untuk mengontrol pekerjaan yang dilakukan oleh organisasi ini sudah sesuai dengan planning kita di awal atau belum. Nah, jadi bukan untuk mencari-cari kesalahan. Ingat itu. Pengontrolan ini bisa dilakukan melalui laporan-laporan, cek di lapangan, proses pekerjaan, prosedur kerja, metode kerja, dan lain sebagainya. Lalu, langkah apa sih yang harus ditempuh untuk melakukan fungsi controlling di lapangan? Jadi ada 4. Yang pertama itu ada prestasi standar pekerjaan. Ini sebagai tolak ukurnya. Yang kedua, mengukur hasil prestasi pekerjaan atau progres pekerjaan. Ketiga, langkahnya membandingkan dan mengevaluasi prestasi aktual, progres aktual dengan standar pekerjaan. Yang keempat, koreksi jika ternyata standar prestasi ini belum tercapai. Agar proses kontrol dapat berjalan dengan baik, maka jalur
komunikasi itu penting dan harus selalu terbuka, tidak boleh ada hambatan komunikasi. Ya, jadi dalam hal ini tujuan untuk melakukan controlling itu adalah agar setiap kegiatan kita dapat dimulai, dilaksanakan, dan diselesaikannya nanti sesuai dengan jadwal yang telah dibuat, budget yang telah ditetapkan, mutu yang telah ditetapkan, dan sumber daya yang tentunya tersedia. Jangan sampai ternyata semua lepas, itu akan jadi suatu pemborosan. Jadi yang disebut sebagai project management atau manajemen project ini adalah kegiatan-kegiatan ini adalah apa yang semua terlihat di dalam gambar. Baik itu dia mengurus segala struktur, pekerjaan, jadwal, menganalisis, laporan, banyak hal. Makanya seorang manajer project itu mempunyai kualifikasi yang sangat bukan kualifikasi atau kompetensi yang sangat luar biasa. Lalu, kenapa suatu manajemen proyek itu diperlukan? Ini diperlukan karena kebiasaan dalam merespon tugas yang diberikan seseorang itu melibatkan interpretasi dari berbagai profesi keahlian. Kemudian dipengaruhi loyalitas dan melibatkan proyek dari posisi yang sangat berbeda. Itu akan memberikan respon yang sangat berbeda seperti pada slide berikutnya. Berikut ditampilkan contoh-contoh perilaku seseorang dalam merespon tugas yang diberikan. Jadi misalkan seperti ini. Ada seseorang pemilik rumah lah ya, dia memberikan tugas, maksudnya menginginkan agar di rumahnya yang ada pohon diberi ayunan. Kemudian memintalah kepada seorang pekerja, tolong diberikan ayunan pada pohon tersebut. Maunya sih seperti pada gambar yang pertama. Di kiri atas. Tapi ternyata respons orang yang menerima tugas tersebut itu tidak semuanya berasumsi sama seperti pada gambar yang di kiri yang pertama. Ada berbagai hal yang mungkin bisa diinterpretasikan dari respon di awal. Jadi bisa jadi ayunannya terpasang seperti yang berada di tengah, atau dia hanya menggantungkan satu tali, atau ya ini contoh-contohnya lah, nanti bisa disaksikan sendiri. Makanya diperlukannya suatu komunikasi yang sangat jelas, itu penting agar tidak terjadi kekeliruan seseorang dalam merespon. Dari adanya berbagai variasi responden tersebut, makanya diperlukanlah suatu manajemen proyek. Nah, manajemen proyek itu apa? Nah, kalau bahasa Londonya, jadi manajemen proyek adalah the application of skill, knowledge, tools, and technique to project activities to meet project requirement. Jadi bahwa manajemen proyek itu merupakan penerapan pengetahuan, keterampilan, sarana, dan teknik pada kegiatan proyek agar dapat memenuhi kebutuhan stakeholder dan harapan dari sebuah proyek. Lalu apa manfaat dari manajemen proyek? Jadi manfaat manajemen proyek yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proyek-proyek, mengurangi kemungkinan kegagalan, dan tentunya meningkatkan kemungkinan keberhasilan. Tujuan dan sasaran manajemen proyek yang pertama adalah dana yang dikeluarkan nanti harus termanfaatkan seefektif dan seefisien mungkin, pastinya. Kemudian yang kedua, setiap proyek harus dapat diselesaikan dengan waktu yang tidak boleh terlambat, mutunya sesuai, dan biaya yang minim. Ketiga, tingkat kebocoran anggaran itu kalau bisa di-pressure lah. Lalu, kapan suatu proyek dikatakan gagal? Jadi, suatu proyek itu bisa gagal pertama karena adanya masalah SDM.
akibat dari kurangnya keterampilan dan pengetahuan anggota tim, adanya kekurang pengertian tentang sasaran bersama, kemudian kurang pembinaan tim. Masalah yang kedua karena masalah metodologi. Jadi ini bisa dicontohkan karena belum adanya prosedur kerja yang standar, atau sudah menyusun prosedur kerja tapi ternyata tidak sesuai atau tidak dapat diaplikasikan di lapangan. Atau sudah bikin nih prosedur kerjanya tapi ternyata tidak digunakan. Itu bisa menyebabkan jadi gagal lah proyek. Masalah yang ketiga, funding. Ini karena pendanaan. Kalau perencanaan pendanaan yang tidak sesuai, jelas pasti akan membuat suatu proyek gagal. Masalah keempat, adanya keterbatasan teknologi. Ini bisa dikarenakan kekurangan penguasaan basis teknologi sebagai sarana melaksanakan proyek. Bisa karena tidak memperhitungkan nih keperluan teknologi untuk melaksanakan proyek pada waktu melaksanakan proyek. Kekurang mampuan dalam mengidentifikasi sumber-sumber teknologi yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan, ataupun karena belum tersedianya teknologi untuk melaksanakan proyek. Ya, intinya kalau dari keterbatasan teknologi ini adalah karena dia tidak update dengan situasi terkini. Masalah kelima yang mungkin ini bisa berefek sangat besar ya. Ini adanya permainan politik. Ini pengutamaan kepentingan pribadi dan pemanfaatan proyek ya hanya untuk memenuhi suatu hasrat pribadi lah. Nah, tadi sudah tahu tujuan dan sasaran manajemen proyek, kemudian mengapa suatu proyek itu bisa gagal, lalu kita harus bagaimana sih supaya proyek yang kita tangani itu nanti bisa berhasil. Jadi agar berhasil, maka kita harus membuat suatu sasaran yang jelas, metodologi yang tepat, dan pelaksananya pun profesional. Kedua, anggaran yang pasti tetapi realistis sesuai dengan dana yang tersedia. Yang ketiga, target waktunya pasti tetapi realistis, jadi tidak muluk-muluk. Yang keempat, tim yang terkoordinir dan termotivasi dengan baik. Kelima, adanya komunikasi yang simpel tapi efektif, jadi jelas ya. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Keenam, pengambilan keputusannya jelas dan mengarah, visioner ya kalau orang sekarang bilang. Ketujuh, perencanaan yang fleksibel sehingga dapat mengakomodasi sesuatu yang tidak diharapkan. Kedelapan, kontraktor atau suppliernya profesional dan terpercaya. Nah, ini beberapa hal yang akan membuat suatu proyek itu bisa berhasil. Apa yang terjadi bila mana manajemen proyek itu tidak diterapkan? Jadi yang terjadi ini adalah beberapa ciri yang terjadi bila tidak menerapkan manajemen proyek. Yang pertama, target waktunya atau deadline itu tidak tercapai. Jadi bisa jadi dia akan molor penyelesaian proyeknya. Yang kedua, pekerjaan harus diulang atau terjadi duplikasi. Ya, karena tidak melakukan pengontrolan, pekerjaan yang harusnya sudah selesai dilakukan lagi atau malah terjadi kesalahan di awal, akhirnya harus memperbaiki pekerjaan sebelumnya. Yang ketiga, budget anggarannya melampaui perencanaan, ya karena tidak adanya controlling tadi. Keempat, kemajuan proyeknya nggak jelas, progresnya tidak jelas atau mungkin bahkan tidak ada. Kelima, konflik di antara staf selama penugasan di proyek. Ya, ini karena adanya konflik itu tadi karena tidak menerapkannya dengan adanya manajemen proyek. Yang keenam, adanya karena kompetensi yang kurang dari anggota tim. Kompetensi yang kurang jadi tidak dapat melaksanakan manajemen proyek. Ketujuh, adanya perubahan lingkungan proyek yang terus-menerus. Kedelapan, staf proyek menerapkan metode pengelolaan proyek sesuai pengalaman masing-masing dan selera sendiri.
dan tidak ada standarisasi. Ya semau-mau gue lah, gue yang kerjain katanya. Terus pihak-pihak siapa sih yang akan terlibat dalam suatu manajemen proyek? Jadi ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pihak yang akan terlibat dalam manajemen proyek. Pertama dari pemilik proyek, konsultan, kontraktor, supplier, institusi keuangan, masyarakat, lembaga pelayanan, badan pemerintah, tenaga kerja, dan lembaga internal. Baiklah, demikian paparan untuk kuliah pertama kita. Terima kasih untuk atensinya. Nanti kita akan bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Salah kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.